Pengasuh Tuan Muda. Bab 004. Buka ikat rambutmu. Mataku sakit melihat gaya rambutmu. Norak. Cibir Abraham. Baik, Tuan. Alana hanya bisa pasrah lalu membuka ikatan rambutnya sehingga rambutnya kini tergerai sempurna. Mata Abraham semakin tak lepas memandangi gadis di depannya itu. Selanjutnya Alana mengumpulkan rambutnya ke belakang lalu menariknya sedikit ke atas agar ia bisa mengikat rambutnya menjadi satu ke belakang. Alana tak sadar dengan begitu Abraham dapat melihat leher jenjang yang putih bersih miliknya. Abraham merasa ada yang berdesir di dadanya. Rasanya ingin sekali ia menyentuh kulit leher gadis di depannya ini. Tak lama ia mengerjapkan matanya beberapa kali saat menyadari kebodohannya. Tidak, ia tak mau tergoda dengan penampilan gadis kampung di depannya ini. Lengan Tuan sudah berkurang. Sekarang saya pijat kaki saja, ya, ucap Alana setelah selesai mengikat rambutnya. Sahut Abraham singkat. Alana pun pindah duduk di dekat kaki Abraham lalu mulai mengolesi minyak urut di sana. Ia mulai memijat Abraham dengan serius. Tuan, apa pijatan saya terasa di kaki Tuan? Tanya Alana sambil memijat kaki Abraham. Kau menghinaku. Abraham tersinggung. Tidak, Tuan. Maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya bertanya saja. Dulu sewaktu paman saya stroke, beliau sempat lumpuh juga, tapi beberapa kali dipijat, kakinya masih bisa merasakan pijatan tangan saya. Tuan, jelas Alana agar tuannya itu tidak salah paham. Abraham tak menjawab apa-apa. Ia hanya diam lalu memejamkan matanya. Alana pun tetap melanjutkan pijatannya sampai akhirnya ia mendengar dengkuran halus dari tuannya. Alana tersenyum. Ternyata tuannya ketiduran. Karena sudah selesai memijit, Alana menarik selimut dan menyelimuti tuannya sampai batas dada. Abraham masih belum memakai baju saat itu, Alana menyelimutinya. 21. Supaya tidak masuk angin. Melihat Abraham tertidur pulas, Alana dapat melihat betapa teduhnya wajah itu saat sedang terpejam. Ia tak terlihat galak lagi. Malah di mata Alana ia tampak begitu tampan dan sempurna. Hanya karena tak bisa berjalan lalu kekasihnya meninggalkan pria setampan ini. Alana jadi penasaran. Mantan kekasih tuannya ini pasti sangat cantik, makanya ia dengan mudah meninggalkan tuannya begitu saja saat pria ini sudah tak mampu berjalan lagi. Setelah itu Alana pun keluar dari kamar Abraham dengan perlahan. Saat keluar kamar, ia berpapasan dengan Viviane yang baru saja hendak menjenguk Abraham di kamar. Viviane juga khawatir kalau Abraham mengamuk lagi atau bahkan menyakiti Alana. Itu karena perawat yang bekerja sebelum Alana pernah dicekik oleh anaknya itu. Alana, bagaimana? Abraham menerimamu? Tanya Viviane dengan penasaran. Sepertinya begitu, Nyonya. Tuan sekarang sedang tidur setelah saya pijat, jawab Alana. Benarkah? Tanya Viviane yang diangguki oleh Alana. Syukurlah kalau begitu. Kamar yang ada di sebelah kamar Abraham sedang dibersihkan Bibi Elsa. Nanti kau akan menempati kamar itu. Sengaja saya pilih kamar itu supaya kau lebih dekat dengan Abraham. Kalau sewaktu-waktu dia membutuhkanmu, kau tinggal masuk saja ke kamarnya, ucap Viviane. Baik, Nyonya. Nyonya, tapi bolehkah saya izin pulang ke rumah sebentar? Saya ingin mengabari paman saya supaya tidak menencari saya kalau saya tidak pulang nanti. Saya juga ingin mengambil beberapa barang keperluan saya, Nyonya, kata Alana meminta izin. Oh, tentu boleh. Kalau begitu, supir akan mengantarmu dan menunggu sampai kau selesai lalu kembali lagi ke sini. Masalah pakaian, tidak usah bawa terlalu banyak. Saya akan menyiapkan baju seragam untukmu selama merawat Abraham. Baik, Nyonya. Terserah Nyonya saja.
Kalau begitu ayo ikut saya. Biar saya beritahu supir sekalian. Baik, Nyonya. Alana pun mengikuti nyonya besarnya itu turun ke lantai bawah. Rasanya seperti mimpi bagi Alana. Lagi-lagi ia naik mobil semewah itu untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Alana menemui pamannya dan juga sepupunya yang masih duduk di sekolah menengah pertama. Alana pun menceritakan dari awal tentang pertemuannya dengan Viviane. La mengatakan bahwa ia sekarang bekerja di rumah keluarga Nyonya Viviane dan akan digaji dengan sangat layak. Ada rasa sedih dan senang di hati paman dan sepupunya itu. Senang karena Alana dapat pekerjaan yang lebih baik, tapi sedih karena rumah akan terasa sepi karena Alana tidak tinggal di sana lagi. Alana juga berjanji akan pulang jika diberi izin libur. Ia juga mengatakan akan mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah. Kemudian Alana pun mengemasi beberapa barang-barang miliknya dan memasukkannya ke dalam satu ras. Ransel. Paman, Marvin, aku pergi dulu, ya. Aku janji akan pulang jika diberi libur, ucap Alana dengan berat hati. Rumah itu tentu akan ia rindukan. Kak Alana, sering-sering menjengukku, ya. Aku pasti kangen sekali sama kakak nanti, tidak ada yang membantuku mengerjakan PR, kata Marvin sambil menesbikkan bibirnya. Hei, jangan sedih begitu. Kakak kan cuma bekerja saja. Kakak janji akan kembali dan mengirim uang untukmu jajan, bujuk Alana sambil mengelus kepala anak laki-laki berusia 13 tahun itu. 22. Benarkah? Tentu saja. Ya sudah, kakak harus pergi sekarang. Tidak enak membiarkan supir lama menunggu, ucap Alana. Hati-hati, Alana. Semoga kau nyaman dengan tempat kerjamu yang baru. Sering-seringlah pulang ke rumah jika ada kesempatan, pesan Paman Aston. Terima kasih, Paman. Tolong sampaikan salamku pada Bibi, ya. Maaf aku harus pergi sekarang jadi tidak sempat berpamitan langsung pada Bibi. Tidak usah khawatir, soal itu akan Paman sampaikan. Baik, Paman. Aku jalan dulu. Marvin, jaga ayah dan ibumu dengan baik, ya. Kakak pergi dulu. Alana memeluk anak laki-laki itu dengan erat. Setelah itu ia pun masuk ke mobil yang sudah menunggunya. Alana sempat melambaikan tangan pada Paman dan Marvin sebelum pergi. Belum apa-apa rasanya ia sudah mulai merindukan rumah itu. Rumah yang mau menampungnya saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Sepanjang perjalanan Alana hanya melamun sambil menyandarkan kepalanya di kursi mobil. Sore hari jalanan cukup macet sehingga membuat mereka sampai di kediaman keluarga Walter lebih lama. Begitu sampai di rumah keluarga Walter, Bibi Elsa langsung memberitahu Alana kalau tuan mudanya sudah menunggunya dari tadi di kamar. Bibi Elsa mengatakan bahwa Abraham marah saat ia bangun, tapi Alana tidak ada di kamarnya. Dengan takut-takut Alana pun segera menuju ke kamar Abraham. Dalam hatinya berdoa semoga ia tak dipecat di hari pertama bekerja. Lagi pula rasanya sangat lucu jika ia dipecat saat itu. Baru saja ia mengambil barang-barangnya, masa dia sudah dipecat dan kembali lagi ke rumahnya. Alana mengetuk pintu kamar beberapa kali. Tidak ada sahutan dari dalam. Ia pun memutuskan untuk membuka pintu kamar dan langsung masuk ke dalam. Tamparlah Abraham sedang duduk di atas ranjang dengan mata fokus ke layar handphonenya. Pria itu masih belum memakai bajunya. Alana pun mendekat. Ia tahu ia salah karena belum izin dengan Abraham langsung sebab pria itu masih tidur saat ia pergi. Tuan, aku pikir kau tidak sudi bekerja merawat orang cacat sepertiku, potong Abraham sebelum Alana menuntaskan perkataannya. Bukan begitu, Tuan. Saya minta maaf. Saya mau merawat Tuan. Saya hanya izin pulang sebentar untuk mengabari keluarga saya.
Saya juga mengambil barang-barang keperluan saya selama di sini. Saya mohon, maafkan saya, Tuan. Suara Alana terdengar sangat menyesal. Aku tidak suka saat aku butuh dan kau tidak ada, ucap Abraham yang kini sudah beralih menatap Alana dengan tajam. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Alana sampai membungkukkan badannya sedikit demi meminta maaf pada tuan mudanya itu. Kemari, titah Abraham. Alana pun berjalan maju mendekati Abraham. Ingat perkataanku baik-baik. Kau harus 24 jam bersamaku. 23. 24 jam bersama. Ulang Alana yang tercengang mendengar perkataan tuannya. Kau tidak tulikan. Abraham malah balik bertanya. Tidak, Tuan. Saya hanya memastikan lagi. Takut salah dengar. Kalau 24 jam saya harus bersama Tuan, bagaimana kalau saya mau ke toilet? Atau bagaimana saya tidurnya? Alana bingung sendiri dengan permintaan tuannya itu. Kau pikir saja sendiri bagaimana? Sudah, aku mau mandi. Aku jadi terlambat mandi karena kau lambat pulang, ucap Abraham mengalihkan pembicaraan. Baik, Tuan. Mari saya bantu. Alana meletakkan tasnya di lantai di samping sofa yang ada di kamar Abraham. Setelah itu ia membantu Abraham untuk turun dari ranjangnya. Lagi-lagi Alana harus berkeringat jagung menurunkan Abraham ke kursinya. Apalagi pria itu tampak sengaja tak mau mendorong tubuhnya sendiri agar sampai ke kursi. Alana harus bersusah payah menopang tubuh Abraham yang tinggi besar itu. Akhirnya berhasil juga, gumam Alana dengan pelan saat Abraham berhasil duduk di kursi rodanya. Kemudian ia pun mendorong kursi roda itu masuk ke dalam kamar mandi. Tuan, saya tunggu di depan. Kalau sudah selesai, Tuan bisa berteriak saja memanggil saya, ucap Alana setelah berhasil membawa Abraham ke kamar mandi. Lalu, siapa yang memandikanku? Alana terkejut. Tak mungkin dia harus memandikan tuan mudanya ini. Memandikan? Maksud Tuan? Tanya Alana tak mengerti. Sebenarnya kau bisa tidak sih mengurusku? Bantu aku membuka pakaianku lalu bantu aku untuk mandi. Jawab Abraham dengan kesal. Harus sejauh ini aku merawatnya. Pantas saja gajinya 20 juta per bulan. Mataku kan masih suci. Aku tidak mau mataku ternodai karena melihat tubuh polosnya. Keluh Alana dalam hati. Apa? Buka pakaian, memandikan. Apa yang kau pikirkan? Cepat bantu aku mandi. Oh, iya, Tuan. Iya. Jantung Alana terasa berdegup sangat kencang. Abraham memang sudah tak memakai baju. Berarti Alana sekarang harus membuka celana pria itu. Alana pun berjongkok di depan Abraham sambil mengulurkan tangan melepas pengait celananya. Pengait celana itu terlepas. Sekarang Alana berusaha untuk menarik resleting celana itu ke bawah. Alana melakukannya dengan sangat hati-hati karena tak ingin menyenggol benda pusaka milik tuan mudanya itu. Karena terlalu gugup Alana mendadak memejamkan kedua matanya. Belum selesai resleting itu terbuka, 24. Merasa ada tangan kekar yang menahan tangannya. Alana pun sontak membuka matanya. Bisa-bisa milikku terjepit kalau kau membuka resletingnya sambil menutup mata, protes Abraham. Maaf, Tuan. Saya hanya tidak biasa melakukan ini, jawab Alana gelagapan. Wajahnya sudah bersemu merah karena malu. Sudah, kau keluar. Siapkan pakaian gantiku. Titah Abraham yang membuat Alana bernafas lega. Baik, Tuan, sahut Alana dengan cepat lalu segera keluar dari kamar mandi. Senang sekali dia terbebas dari tugasnya. Cibir Abraham yang melihat Alana cepat-cepat meninggalkannya di kamar mandi.
Alana pun segera melakukan tugasnya. Ia membuka lemari pakaian milik Abraham lalu memilihkan pakaian ganti untuk pria itu lengkap dengan dalamannya. Alana tersenyum lucu saat melakukan itu. La merasa seperti sedang mengurus suaminya sendiri. Setelah kurang lebih 15 menit itu berlalu, pintu kamar mandi pun dibuka. Alana dengan sigap menghampiri Abraham yang sudah selesai mandi. Ia keluar dengan memakai bathrobe. Alana pun mendorong Abraham hingga ke tepi ranjang tempat pakaian tadi diletakkan. "Apa ibuku ada di bawah?" tanya Abraham tiba-tiba. "Saya kurang tahu, Tuan. Memangnya ada apa? Aku ingin memakai pakaian. Kalau mandi masih bisa, tapi memakai celana aku belum bisa. Kakiku tidak bisa digerakkan sama sekali," jawab Abraham dengan pelan yang terdengar memilukan hati. Alana merasa iba pada Abraham. Pria di depannya ini pasti sedang berkecil hati karena tak mampu memakai pakaiannya sendiri. "Tuan tidak perlu khawatir. Saya akan membantu Tuan," ucap Alana tanpa ragu lalu mengambil celana dalam milik Abraham. "Jangan, nanti kau malu," cegah Abraham. "Saya yang malu atau Tuan yang malu?" goda Alana mencairkan suasana. "Cek, buat apa aku malu? Atau kau mau curi-curi kesempatan ia ingin melihat milikku?" tuduh Abraham yang membuat Alana terkekeh. "Tidak, Tuan. Saya tidak semesum itu. Saya kan bekerja di sini digaji sama nyonya. Jadi saya harus merawat Tuan dengan baik. Ayo saya bantu." Alana memberanikan diri membantu Abraham memakai celana dalamnya. Dengan sangat hati-hati ia memasukkan kaki Abraham pada lubang celana lalu menaikkan celana itu hingga ke atas. Kali ini Abraham tak tinggal diam. Ia membantu menarik celana itu hingga terpasang dengan benar. Mereka kompak bekerja sama hingga Abraham berpakaian lengkap. "Saya bantu keringkan rambut Tuan juga, ya," tawar Alana lalu mengambil handuk kecil dan mulai mengeringkan rambut Abraham sambil sesekali memijat kepalanya. Abraham pun makin nyaman dengan apa yang dilakukan Alana padanya. Setelah mengeringkan rambut, Alana juga menyisir rambut Abraham. Dan ajaibnya, Abraham hanya diam saja menikmati perawatan yang dilakukan Alana padanya. "Oke, selesai. Tuan terlihat tampan sekali," kata Alana keceplosan lalu ia cepat-cepat menutup mulutnya dengan kedua tangannya. 25. Abraham menarik sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman yang samar. "Aku memang tampan," ucap Abraham dengan penuh percaya diri. Kemudian ia menggerakkan kursi rodanya menuju ke ruang kerjanya. Sebelum masuk ke ruangan itu, ia berhenti sejenak dan bicara pada Alana tanpa menoleh pada gadis itu. "Aku ingin memeriksa sesuatu di ruang kerjaku. Sebaiknya kau pergi mandi. Hilangkan bau minyak angin nenek-nenek pada tubuhmu. Baunya mengganggu hidungku," ucap Abraham lalu menghilang ke ruang kerjanya. Alana mengerucutkan bibirnya. Rasanya malu sekali selalu dikatai bau minyak angin nenek-nenek. La mencium ketiak kanan dan kirinya. Ia pun dapat mengendus bau minyak angin itu. "Memang bau. Hehehe," gumamnya sambil terkekeh. Ia pun mengambil tasnya lalu keluar dari kamar Abraham dan pergi ke kamar sebelah. Di sana ia mandi cepat-cepat lalu berpakaian. La tak mau Abraham menunggunya terlalu lama. Apalagi sebentar lagi sudah jam makan malam. Begitu kembali ke kamar Abraham, pria itu pun baru saja kembali dari ruang kerjanya. "Tuan, apa Tuan mau makan malam sekarang? Mau saya bawakan ke sini atau?" "Aku ingin makan di bawah," potong Abraham. "Baik, Tuan." Alana pun mendorong Abraham keluar dari kamarnya lalu menaiki lift dan pergi ke ruang makan. Tak lama Viviane pun ikut bergabung di meja makan. "Momi senang kau mau makan di sini. Sudah lama sekali kita tidak makan bersama lagi," ucap Viviane.
Memang benar, semenjak kecelakaan itu, Abraham sering makan di dalam kamarnya. Ia banyak menghabiskan waktu di dalam kamarnya. Sedang ingin saja, sahut Abraham dengan singkat. Ya sudah, ayo mulai makan. Alana, kau ikut makan sekalian, ya, ucap Viviane. Iya, Nyonya. Sebenarnya Alana merasa sungkan harus makan satu meja dengan majikannya. Tapi apa boleh buat, perutnya terasa sangat lapar. Ia juga butuh tenaga untuk bisa mengurusi tuan mudanya itu. Selain itu makanan yang dihidangkan juga sangat menggugah seleranya. Jarang-jarang ia dapat makan makanan selezat ini. Mereka pun mulai makan. Alana tampak paling bersemangat saat makan. Sesekali Abraham melirik ke arah perawatnya itu. Ia pun menggelengkan kepalanya. Gadis itu badannya lebih kecil darinya tapi makannya cukup banyak. Di saat sedang makan, Alana sempat melihat ada saus yang menempel di tepi bibir Abraham. Alana pun dengan inisiatif sendiri mengambil tisu dan membersihkan saus itu. Maaf, Tuan. Ada saus, kata Alana dengan santai membersihkan saus itu. Abraham tertegun sejenak. Rasanya Alana begitu perhatian padanya. Sedetik kemudian ia berdeham lalu menatap serius pada Alana. Tidak perlu mengurus hal kecil seperti itu. Tanganku masih berfungsi, ketus Abraham. Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin membersihkan sisa saus yang menempel saja. 26. Ucap Alana yang tiba-tiba merasa bersalah. Jangan lakukan itu lagi. Baik, Tuan. Alana pun melanjutkan makannya lagi. Yang tadi terasa lezat kini terasa lebih sulit ditelan. Ia tak menyangka Abraham tidak menyukai perbuatannya. Padahal ia sama sekali tak berniat menyinggung perasaan majikannya itu.